Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Rama Putra, nomor BP 1900942052. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1 sampai 4 mata kuliah Audit Keuangan Negara. Pada pertemuan 1 ini kita akan belajar yaitu tentang audit keuangan sektor publik. Yang pertama itu konsep dasar pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas itu tentang lingkup pemeriksaan BPK. Yaitu ada 3, itu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yaitu sumbernya pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 dan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang nomor 15 tahun 2006. Lingkup pemeriksaan BPK. Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang 15 tahun 2004. Selanjutnya tujuan pemeriksaan keuangan, yaitu memberikan keyakinan yang memadai reasonable assurance apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu dapat pada paragraf 1 bab 2 Keputusan BPK RI nomor 4 K1325/2008. Dasar hukum pemeriksaan keuangan. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu pada pasal 30 ayat 1 nomor 17 tahun 2003. Selanjutnya laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Selanjutnya tujuan yang terakhir itu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas laporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Selanjutnya itu tentang penggunaan laporan keuangan. Yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dan yang terakhir itu pemerintah. Komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan sal. Yang ketiga neraca. Yang keempat laporan operasional atau LO. Yang kelima adalah laporan arus kas LAK. Yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas LPE. Dan yang ketujuh laporan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya itu karakteristik kualitatif LK. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut ini merupakan
prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Yang pertama, relevan. Yang kedua, andal. Yang ketiga, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Yang pertama itu relevan. Relevan artinya apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Andal artinya bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyelesaikan. Selanjutnya dapat dibandingkan, artinya informasi yang termuat dari laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Selanjutnya dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Selanjutnya yaitu neraca pemerintah pusat atau daerah, yaitu terdiri dari aset. Aset ada 4, aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya. Jumlah aset. Yang kedua itu kewajiban dan ekuitas. Ini ada beberapa contoh neraca pemerintah pusat. Ada neraca pemerintah provinsi, kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya yaitu tentang laporan perubahan ekuitas, yaitu terdiri dari ekuitas awal. Yang kedua ada surplus atau defisit. Yang ketiga dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar. Yang keempat koreksi nilai persediaan. Yang kelima selisih revaluasi aset, dan 6 lain-lain. Yang ketujuh ekuitas akhir. Ini ada beberapa contoh laporan perubahan ekuitas. Nah, selanjutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang terdiri dari saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo sebagai penerimaan pembayaran tahun berjalan, subtotal, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, silpa atau sikpa, subtotal, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, saldo anggaran lebih akhir. Ini ada beberapa contohnya. Selanjutnya yaitu laporan realisasi anggaran, yaitu dapat 4, yaitu pendapatan, belanja, surplus atau defisit, dan yang terakhir pembiayaan. Dan ini ada beberapa contohnya. Selanjutnya itu laporan arus kas. Ini ada beberapa contohnya laporan arus kas ya. Nah, selanjutnya itu tentang opini BPK. WTP atau Unggul Living Opinion. Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama itu bukti pemeriksaan cukup memadai sesuai standar. Yang kedua, semua aspek standar umum SPKN telah dipenuhi. Yang ketiga, seluruh laporan keuangan lengkap disajikan. WTP dengan paragraf penjelasan laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun, tidak ada konsistensi dalam penerapan prinsip akuntansi berlaku umum pada masalah tertentu. Selanjutnya ada WDP, yaitu laporan keuangan menjadikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Selanjutnya ada TW. Laporan keuangan disajikan secara wajar, posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. TMP itu laporan keuangan tidak dapat diyakini wajar atau tidak dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu tentang tahapan pemeriksaan keuangan. Yaitu yang pertama itu perencanaan pemeriksaan, yang kedua pelaksanaan pemeriksaan, yang terakhir pelaporan hasil pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan. Yang pertama itu tentang pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Yang kedua pemenuhan kebutuhan pemeriksa.
Yang ketiga, pemahaman atas entitas. Yang keempat, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemahaman sistem pengendalian intern, pemahaman dan penilaian risiko, penerapan materialistis awal dan kesalahan tertolerir, penentuan metode uji petik, pelaksanaan prosedur analisis awal, penyusunan program pemeriksaan dan program kerja perorangan. Yang kedua ada pelaksanaan pemeriksaan, ada 9 ya. Yang ketiga itu laporan hasil pemeriksaan, ada 5. Selanjutnya metodologi pemeriksaan. Metodologi pemeriksaan. Yang pertama, bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajian pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai. Itu selanjutnya metode pemeriksaan. Pemeriksaan dapat memperoleh data dan informasi dengan melakukan antara lain pengamatan, wawancara, survei, dan pengukuran. Metodologi pemeriksaan. Metodologi pemeriksaan keuangan menggunakan pendekatan dan pemeriksaan berbasis risiko. Metodologi pemeriksaan keuangan meliputi 3 tahapan, yaitu metode pemeriksaan keuangan meliputi 3 tahapan pemeriksaan. Yang pertama itu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dengan pendekatan berbasis risiko ini memberikan fokus perhatian pada area-area berisiko tinggi. Dan yang terakhir itu penilaian risiko tersebut dilakukan pada tingkat entitas siklus dan kemudian diturunkan pada tingkat akun sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.